See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Yang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, di mana cerita ini dikirimkan oleh seorang kontributor kita yang tinggal di daerah pedalaman Sumatera. Dia adalah seorang kicau mania atau pecinta burung kontes gitu ya, yang nantinya dia akan bertemu dengan situasi yang akan membuat dia sangat-sangat ketakutan ya. Dan seperti apa ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Di desa, di kota, di rimba, di telaga maupun di laut, masing-masing tempat mempunyai penghuni gaib tersendiri, dengan jenis dan wujud yang berbeda-beda tentunya. Banyak cerita yang beredar, yang kemudian berkembang di kalangan masyarakat, dan menjadi sesuatu yang akhirnya diragukan. Karena cerita dari mulut ke mulut biasanya sudah dibubuhi dengan bumbu. Tapi gaib bagaikan tidak pernah mau manusia menganggap mereka hanya sebagai dongeng. Melalui berbagai cara, berbagai kejadian, baik menyenangkan ataupun tidak, alam gaib dan isinya terus membuktikan kepada manusia bahwa mereka bukanlah sekedar dongeng belaka. Mungkin kejadian gaib yang menakutkan atau bahkan mencelakakan sudah sering terdengar, bukan? Kali ini izinkan saya berbagi cerita gaib yang tidak mencelakakan, bahkan menolong, menegur dengan cara tersendiri, agar kita tersadar dari perbuatan keliru yang kita lakukan. Alam gaib sama dengan alam tempat manusia tinggal. Ada tokoh baik dan ada juga tokoh buruknya. Dan ini kisah yang saya alami 2 tahun lalu. Saya adalah seorang kicau mania. Ya, orang yang senang memelihara burung untuk nantinya diadu kicauannya dengan pemelihara burung lainnya. Kemudian pada suatu hari, 2 orang teman dalam komunitas saya mengajak untuk memikat burung, yang artinya menangkap burung dengan getah menggunakan pancingan kicauan dari lawan jenisnya. Kita melakukan hal tersebut di sebuah hutan yang termasuk dalam Bukit Barisan. Sebagai informasi, saya tinggal di salah satu desa yang ada di Sumatera Barat. Jadilah pada waktu itu kami pergi bertiga dengan bekal nasi dan peralatan memikat burung. Kami bertolak ke hutan dengan mengendarai motor. Sesampainya di pintu hutan, motor kami parkirkan di salah satu rumah warga di dekat sana. Setelah melalui perjalanan berjalan kaki yang mungkin kurang lebih 1 jam, kami sampai di lokasi yang pas untuk memikat burung. Saya dan kedua teman segera memasang peralatan dan menunggu sambil makan. Begitulah, kami mengobrol, makan, dan minum kopi sambil menunggu burung tertangkap. Ketika hari sudah sore, dengan hasil tangkapan 3 ekor burung, kami kembali bertolak pulang. Jalan pulang yang akan kami tempuh menuruni bukit yang tidak curam, bahkan terbilang mudah untuk ditapaki. Hanya landai sedikit. Aku berjalan paling belakang mengikuti kedua orang temanku yang membawa hasil tangkapan. Sepanjang perjalanan menuruni bukit landai, saya melihat ke kiri kanan untuk menikmati keindahan alam yang masih sangat-sangat alami. Sepertinya belum dijamah oleh manusia dengan segala bahan kimianya. Ketika sedang menikmati keindahan alam tersebut, sebuah perasaan muncul dalam hati saya. Perasaan tentang alangkah serunya jika anak dan istri saya juga melihat keindahan alam seperti ini. Mereka sering mengajak saya untuk berakhir pekan atau liburan, tapi seringkali saya menolak ajakan mereka itu. Saya jadi menyesal dan merasa sedih karena alasan saya menolak itu cuma karena ingin ikut kontes kicau atau kegiatan komunitas lainnya. Saya menyadari
boleh saja punya hobi dan passion. Tapi hobi dan passion saya sepertinya telah membuat saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Ditambah lagi, tadi sebelum pergi, saya memarahi anak tunggal saya hanya karena dia menyenggol sangkar burung yang akan saya bawa hingga jatuh. Burungnya sih tidak apa-apa, sangkarnya juga tidak rusak. Tapi saya malah memarahinya hingga ia pergi ke kamar dan saya berangkat tanpa sepatah kata pun. Kemudian saya menghela nafas dan kembali mengangkat kepala untuk mengajak ngobrol kedua teman saya. Tapi anehnya, mereka sudah tidak ada lagi di depan saya. Apakah saya berjalan terlalu lambat? Sepertinya tidak. Saya berjalan dengan kecepatan biasa. Mereka hanya akan bisa meninggalkan saya jika mereka berlari. Dan itu tidak mungkin karena kondisi tanah masih basah dan licin karena hujan lebat semalam. Saya kemudian memanggil-manggil teman-teman saya ini. Tapi tidak ada jawaban. Celakanya, tentunya karena yang tahu jalan adalah teman saya yang tadi berjalan paling depan. Saya terus melangkah sambil mengingat jalan yang saya tempuh ketika pergi tadi. Tiba-tiba terdengar suara angin yang berkelebat. Ada sosok bayangan yang melintas di depan saya dengan suara yang berdesir. Bulu tengkuk saya langsung merinding. Saya mempercepat langkah sambil terus melangkah dan melihat kompas yang dulu kompas itu sering tertanam di tali jam tangan. Tapi apa yang saya lihat membuat saya semakin cemas dan takut. Jarum kompas saya berputar tidak tentu arah. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk duduk di sebuah batu. Memberikan kesempatan saya untuk berpikir dan menenangkan diri. Dengan rasa yang sangat-sangat ketakutan, dengan harapan terakhir yang terpikirkan oleh saya mengambil ponsel. Tapi sayangnya, jaringan ponsel saya pun hilang. Rasa cemas semakin menjadi-jadi, karena jam di ponsel sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sudah semakin gelap, dan saya tidak ingin tersesat di hutan sampai malam. Perlahan-lahan, dari kedalaman hutan, terdengar samar-samar suara dendang dan bebunyian alat musik tradisional. Iya, saya sedang berada di Bukit Barisan. Dan cerita tentang orang Bunian sudah sangat sering diceritakan oleh orang-orang di sekitar sini. Dan suara bebunyian itu adalah salah satu tanda bahwa orang Bunian sedang ada sebuah acara pernikahan atau acara di mana mereka sedang berkumpul. Tidak 1-2 orang warga kabupaten ini yang dibawa pindah alam ke kampung Bunian. Ada yang kembali, tapi banyak juga yang tidak pernah kembali. Mereka hilang di hutan, tanpa mayat, tanpa tanda-tanda yang ditinggalkan. Perlahan, air mata saya menetes, karena terpikirkan kemungkinan yang tidak akan bertemu dengan keluarga saya lagi. Saya membayangkan wajah sedih anak saya yang saya marahi tadi, hanya karena tidak sengaja menyenggol sangkar burung. Kemudian terbayang juga wajah istri saya yang sangat sering saya tolak ajakannya untuk liburan keluarga. Dalam keadaan masih menangis, saya berdoa, "Ya Allah, apakah ini teguran untukku karena aku menjadi kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab? Jika iya, aku sudah sadar ya Allah. Aku mohon, berilah petunjuk untuk keluar dari hutan ini dan menembus semua kesalahanku pada keluarga." Saya hanya bisa pasrah. Saya hanya duduk diam dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pergi mencari jalan tanpa arah. Semuanya hanya akan menambah kemungkinan untuk tersesat. Tiba-tiba terdengar krak. Terdengar suara ranting diinjak. Aku menoleh dan seketika aku teringat salah satu cerita warga yang pernah aku dengar. Yaitu cerita tentang Inyak, makhluk gaib berwujud harimau yang menuntun orang yang tersesat dalam hutan dengan cara memijak
ranting kayu. Sebagai tanda bahwa arah itu yang harus dituju untuk keluar dari hutan. Meski dengan perasaan cemas dan takut, saya tidak memiliki pilihan lain selain mencobanya. Saya pun mengikuti suara berderak itu. Suara itu terus terdengar selama saya mengikuti. Hingga tak lama kemudian, saya melihat pintu hutan. Alhamdulillah, saya mengucap syukur dengan keras karena merasa sangat amat lega. Saya menoleh ke belakang dan berkata, "Terima kasih, Inyak." Pada celah semak-semak di depan, saya melihat belang badan harimau yang tengah berjalan. Ya, hanya belang badannya saja yang tampak. Semuanya transparan. Dan kemudian, Inyak itu menghilang. Tidak ada pikiran lain selain pulang dan membenahi semua kelalaian saya. Teman saya ternyata masih menunggu dan mengatakan bahwa kenapa saya tidak muncul-muncul juga. Mereka pun sudah mencari bantuan. Mereka mengatakan bahwa memang kompas berputar itu biasanya tanda bahwa kita sudah pindah ke kampung Bunian. Jadi, dalam kesempatan ini saya meminta kepada para desa Sukawedi, passion dan hobi itu boleh saja dilakukan, tapi jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab karenanya. Dan alam gaib itu, seperti yang saya alami, tidak sepenuhnya menakutkan. Karena seperti halnya di dunia manusia, mereka ada yang baik dan ada juga yang jahat. Sekian dan terima kasih. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Warga Sukawedi semua, terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai. Jangan lupa ya untuk warga Sukawedi yang punya pengalaman atau cerita horor bisa langsung kirimkan saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.